Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 10, sistem informasi manajemen akan mempresentasikan hasil ya dari kelompok kami, yaitu tentang judul analisis dan perancangan sistem informasi manajemen produksi berbasis web studi ya dari PT Usaha Jaya Kontraktor ya yang bergerak di bidang konstruksi. Dan di sini disusun oleh M. Yazid 019, Muhammad Wildan 031, Shifli Inner Beauty 063 dan Ryan Fauzan 075. Dan di sini ada daftar isi meliputi ringkasan, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di sini ringkasannya, proses sistem pengolahan data produksi batu split yang ada saat ini adalah di PT UJK masih menggunakan buku besar sebagai pengarsipan data dari perusahaan tersebut. Kesulitan dalam mengolah data diakibatkan banyaknya data ya yang masuk setiap harinya sehingga kesalahan ini fatal dapat mengolah data sering terjadi karena ini masih menggunakan sistem manual ya. Jadi di sini akan diteknologikan gitu ya, artinya ditransformasikan di digital gitu untuk pengarsipannya. Untuk mengatasi solusi tersebut, maka diperlukan pengembangan sistem informasi pengolahan data produksi berbasis website ya. Di sini dituangkan dalam website. Dalam sistem ini juga dibangun dengan fitur multi leveling user karena terdiri dari tiga aktor yaitu tiga aktor yaitu terdiri dari manajer, petugas pos dan petugas produksi. Data yang diinputkan meliputi data olahan batu split yang mendasari dalam penginputan data produksi ya. Output yang dihasilkan adalah laporan data batu split dan produksi harian ya. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah waterfall ya sistemnya ya. Metode pengembangannya menggunakan waterfall. Salah satu manfaat dari adanya sistem informasi manajemen kegiatan produksi ini adalah dapat mengelola data kegiatan ya produksi dan sistem dapat digunakan di PT UJK sebagai sarana untuk mempermudah mengelola data kegiatan produksi dengan baik dan tentunya tidak ada kesalahan-kesalahan dalam menginput data pengolahan harian gitu ya. Lalu di sini ada pendahuluan yaitu di latar belakang ya, perkembangan teknologi semakin cepat dan tepat ya, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi media elektronik memungkinkan setiap individu untuk mengumpulkan, mengolah dan membutuhkan informasi dengan individu secara cepat tentunya ya dan tepat. Hal ini membuat manusia merasa tidak terpisahkan jarak dan ruang waktu ya, meskipun di mana saja bisa diakses ya melalui website ini asalkan ada jaringan dan device ya. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat manusia dapat menggunakan berbagai macam peralatan untuk alat bantu dalam melakukan berbagai kegiatan sebagai sarana penunjang produktivitas sehingga secara langsung maupun tidak langsung hal ini dapat merubah seluruh sistem dunia baik dalam aspek sosial budaya dan kehidupan pribadi masing-masing dari manusia itu tersebut. Oke, dari PT Usaha Jaya Kontraktor merupakan perusahaan perseorangan bergerak di bidang pertambangan batu ya. Proses kita ini dimulai dari proses antrian, bongkar muat hingga proses produksi dalam batu tersebut. Proses antrian merupakan proses pendataan kendaraan mereka yang masuk kemudian dicatat untuk kemudian dilakukan proses bongkar muat sesuai antrian. Setelah proses bongkar muat selesai, maka bagian produksi akan memproses bahan tersebut menjadi produk jadi dan siap dipasarkan atau didistribusikan gitu ya. Sistem pengolahan data yang masih dilakukan secara manual menyebabkan sering terjadi masalah muncul ketidakakuratan stok barang dan seringnya terjadi masalah pelaporan data yang dapat memungkinkan terjadinya kesalahan ya. Pengambilan barang, kurang-kurangnya laporan, dan keterlambatan ya. Misalkan mau mencari data yang diperlukan dan itu membutuhkan sorting tertentu dari data-data tersebut itu akan memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Oke, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan ya sebuah rumusan masalah. Di sini masih digunakannya sistem pencatatan secara konvensional ya dalam pembukuan arsip pengelolaan data produksi barang pada PT Usaha Jaya Kontraktor. Juga beberapa kasus kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pencatatan karena terlalu banyaknya data masuk, maka dibutuhkan suatu sistem informasi manajemen di mana ia dapat mengatur dan mengelola data kegiatan produksi dari proses antrian sampai pengolahan data produksi. Ya, tujuannya di sini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem informasi manajemen yang ada di PT usaha untuk memudahkan dan membantu memaksimalkan proses kegiatan produksi yang ada pada organisasi tersebut. Intinya di sini mempermudah mengefisienkan waktu dan tentunya tidak ada yang namanya kesalahannya ada tapi itu paling kecil gitu ya. Oke, di sini ada rumusan masalah di poin D. Sistem ini memiliki beberapa batasan ya. Dibuat hanya untuk mengorganisir data bagian produksi dari PT usaha ya. Jadi hanya bagiannya dan dari PT ini saja, tidak PT yang lain. Di sini sistem ini hanya membahas data proses mulai dari bahan baku mentah sampai menjadi sebuah produk jadi yang siap didistribusikan. Lalu di nomor 3 sistem hanya berjalan berbasis website ya, belum bisa di mobile.
Oke, dari bab 1 dari saya sudah cukup, akan dilanjutkan di bab 2 pembahasan oleh teman saya, Mbak Sifli. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada bab 2 yakni pembahasan. Yang pertama terdapat poin use case diagram. Pada sistem informasi manufaktur PT Usaha Jaya Kontraktor ini memiliki 3 buah aktor, yakni yang pertama terdapat petugas pos, kemudian petugas produksi, dan juga manajer. Untuk petugas pos sendiri, dia dapat mengelola data kendaraan yang akan mengangkut bahan baku untuk diolah pada proses produksi. Untuk mengelola data kendaraan sendiri, petugas pos dapat menambahkan data kendaraan, kemudian mengubah dan juga menghapus. Selain itu, petugas pos juga dapat melihat data kendaraan yang sudah terinput. Dia bisa melihat data kendaraan tersebut dengan cara mencari data kendaraan, kemudian melihat data kendaraan berdasarkan jenis dan juga melihat tahun dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, mengelola data supir. Hampir sama dengan mengelola data kendaraan tadi, petugas pos juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus. Dia juga dapat mencari data supir dan juga melihat data supir yang telah ditambahkan berdasarkan dengan jenis dan tahun dari jenis kendaraan yang dikendarai oleh supir, juga tahun supir tersebut masuk. Kemudian petugas pos juga dapat menambah antrian. Di sini dia dapat menambahkan antrian pengiriman dari bahan baku yang dikirim oleh sumber. Dia juga dapat membuat laporan di mana dia berisi data-data supir yang telah dimasukkan tadi, juga membuat laporan kendaraan. Selanjutnya terdapat aktor petugas produksi. Dia di sini juga dapat mengelola data produksi, hampir sama seperti sebelumnya, dapat menambah, melihat, juga menghapus data tersebut. Selain mengelola data, dia juga dapat membuat laporan yang nantinya akan dilihat atau dikoreksi oleh manajer. Nah, yang terakhir terdapat aktor manajer. Manajer ini dia bisa melihat laporan produksi, melihat laporan supir, melihat laporan kendaraan yang sudah dibuat oleh petugas sebelumnya. Oh iya, untuk masuk pada sistem informasi manufaktur PT Usaha Jaya Kontraktor ini, semua aktor diharuskan untuk login terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih pada kelas diagram. Pada kelas diagram sendiri, di sini semua aktor diharuskan untuk login pada sistem dengan memasukkan username dan juga ID atau ID juga password. Kemudian di sini terdapat beberapa data yang bisa diolah oleh para aktor. Yang pertama terdapat data kendaraan yang berisi nomor polisi kendaraan, kemudian supir, beban angkutan dari kendaraan tersebut, dan juga jenis kendaraan. Kemudian di sini ada data supir. Data supir memiliki ID, nama, alamat, dan nomor telepon dari supir. Kemudian terdapat data produksi. Di sini terdapat ID, kode produksi, kemudian tanggal produksi tersebut dilakukan, dan jenis bahan baku yang diolah. Kemudian terdapat data antrian. Di sini terdapat ID, jenis kendaraan yang mengirim, kemudian siapa supirnya, dan sumber yang mengirim data bahan baku tersebut, dan juga bahan bakunya itu. Selanjutnya di sini terdapat activity diagram. Yang pertama ada login. Di sini pertama sistem akan menampilkan form login. Kemudian user di sini ada 3 tadi, namanya petugas pos, kemudian petugas produksi, dan juga manajer. Jadi diharuskan memasukkan username dan juga password, kemudian
Ketika salah dia akan maksudnya username atau password yang dimasukkan salah, dia akan kembali pada sistem pertama kali menampilkan form login kembali karena data yang dimasukkan salah. Namun ketika dia benar, dia menampilkan notifikasi berhasil login, kemudian akan beralih pada halaman utama dari sistem informasi ini. Di sini seharusnya ada tulisan benar ya, kemungkinan salah dalam pengerjaannya. Selanjutnya di sini untuk aktor pertama yakni petugas pos. Di sini petugas pos dia dapat mengelola data kendaraan. Yang pertama dapat menambah data kendaraan. Di sini setelah masuk pada halaman utama tadi, dia dapat petugas pos dapat memilih menu mengolah data kendaraan. Kemudian sistem akan menampilkan menu mengolah data kendaraan. Kemudian user memilih untuk menambah data kendaraan. Kemudian menampilkan form input yang akan diisikan dengan data. Kemudian user menambahkan data. Kemudian memberi apa namanya ini, memberikan aksi tambahan berupa simpan data. Kemudian sistem akan menyimpan data kendaraan tersebut pada database. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini melihat data kendaraan. Petugas pos dapat memilih menu mengolah data kendaraan. Kemudian sistem akan menampilkan menu mengolah data kendaraan. Di sini dia dapat menginput pencarian ketika dia mau mencari suatu data tertentu, kemudian menambahkan aksi cari dan menampilkan data kendaraan. Di sini selanjutnya ketika dia akan menampilkan data dari jenis, dia ingin melihat data dari jenis kendaraan. Pertama dia akan memilih menu mengolah data, kemudian menampilkan menu mengolah data kendaraan. Selanjutnya user akan memilih menu melihat data kendaraan berdasarkan jenisnya dan sistem akan merespon dengan menampilkan data yang diinginkan tersebut. Kemudian selanjutnya dia akan user dapat melakukan melihat data berdasarkan tahun. Dia akan memilih menu mengolah data kendaraan, menampilkan menu mengolah data kendaraan. Ini seharusnya langsung ke bawah, ya mungkin ada kesalahan pengerjaan kemarin. Melihat data kendaraan berdasarkan tahun dan kemudian sistem akan langsung menampilkan data berdasarkan tahun kendaraan. Kemudian selanjutnya mengubah data kendaraan. Di sini tugas pos dapat memilih menu mengolah data kendaraan. Yang pertama yaitu kemudian sistem akan menampilkan menu mengolah data kendaraan. Kemudian petugas pos akan memilih data yang akan dirubah. Kemudian sistem menampilkan form pengubahan data. Kemudian user akan mengedit perubahan yang akan dimasukkan. Kemudian menambahkan aksi simpan perubahan dan sistem akan menyimpan perubahan tersebut. Selanjutnya ada menghapus data kendaraan, hampir sama seperti mengedit data kendaraan ya. Tetapi di sini dia memilih data yang akan dihapus, kemudian sistem akan menampilkan konfirmasi hapus atau tidak, dan user akan mengkonfirmasi penghapusan data tersebut dan data akan terhapus. Selanjutnya mengelola data supir. User akan memilih menu mengolah data supir, kemudian sistem menampilkan menu olah data supir, kemudian user memilih untuk menambahkan data supir, sistem akan menampilkan form, kemudian input, simpan, dan data akan tersimpan pada database.
Untuk melihat data supir ini dia dapat memilih menu mengolah data supir, menampilkan menu mengolah data supir, kemudian menampilkan data yang diinginkan tadi. Kemudian mengubah. Pertama, petugas bus akan memilih menu mengolah data supir. Sistem akan menampilkan menunya, kemudian memilih data yang akan diubah. Sistem akan menampilkan form dan user akan menginputkan perubahan dan menyimpan, kemudian sistem akan menyimpan data perubahan tersebut. Hampir sama seperti data kendaraan tadi, dia akan alurnya memilih menu mengolah, menampilkan menu, kemudian memilih data yang akan dihapus, menampilkan konfirmasi, kemudian user mengkonfirmasi dan data terhapus dari database. Selanjutnya, petugas pos dapat menambah antrian. Di sini pertama, petugas pos akan memilih menu antrian, kemudian sistem akan menampilkan menu antrian, kemudian user akan memilih menu menambah antrian. Sistem akan menampilkan form menambahkan antrian. Kemudian petugas pos akan menginput data antrian, disimpan dan data akan tersimpan pada database. Selanjutnya, di sini membuat laporan. Petugas pos akan memilih menu membuat laporan, kemudian form dari membuat laporan tersebut, dan user akan membuat laporan dan menyimpan data laporan dan data tersimpan pada database. Hampir sama seperti membuat laporan supir tadi, ini bedanya dia laporan kendaraan. Selanjutnya, aktor yang kedua yakni manajer. Dia bisa melihat laporan produksi. Setelah login, dia akan memilih menu melihat laporan produksi dan sistem menampilkan laporan produksi seperti itu saja. Untuk manajer dia hanya bisa melihat data-data laporan saja. Kemudian selanjutnya melihat laporan supir, sama seperti tadi dia memilih menu lihat laporan supir dan sistem menampilkan laporan dari yang sudah dibuat oleh petugas sebelumnya. Ini laporan kendaraan sama, yang memilih menu laporan kendaraan dan sistem akan menampilkan laporan kendaraan. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Itu selanjutnya yaitu ada petugas produksi, di mana petugas produksi ini bertugas untuk mengelola data produksi. Yang pertama yaitu ada melihat data produksi. Oke, bisa dilihat di sini petugas produksi. Di sini ada dua tabel yaitu petugas produksi dan sistem, di mana sistem yang akan menjalankan, sedangkan yang di sini akan dijalankan oleh petugas produksinya. Sini petugas produksi menjalankan yaitu memilih menu, mengolah data produksi, lalu sistem akan memproses, menampilkan menu, mengolah data produksi dan akan menampilkan data produksi seperti itu. Lanjut yaitu menambah data produksi. Yang pertama yaitu petugas produksi memilih menu mengolah data. Selanjutnya sistem akan memproses, menampilkan menu mengolah data. Setelah terproses, maka petugas produksi perlu untuk memilih menu menambah data produksi. Lalu sistem akan memproses, menampilkan form data produksi. Lanjut yaitu petugas produksi menginputkan data produksi, lalu mengklik simpan, maka akan diproses di dalam sistem untuk menyimpan data produksinya seperti itu. Selanjutnya di sini ada mengubah data produksi.
petugas di sini ada memilih menu olah data produksi, lanjut menampilkan data olah produksi, masuk ke memilih data yang akan diubah seperti itu, lanjut akan diproses oleh sistem menampilkan form pengubah data. Lalu petugas produksi harus mengedit perubahan data, yaitu perubahan datanya, lalu klik simpan. Klik simpan dilakukan oleh petugas produksi, maka sistem akan memproses perubahan data tersebut, menyimpannya ke dalam database seperti itu. Selanjutnya yaitu menghapus data produksi. Di sini berawal dari petugas produksi memilih menu olah data produksi dengan sama, lalu menampilkan data produksi, lalu memilih data yang akan dihapus. Di sini dilakukan oleh petugas produksi. Lanjut, sistem akan memproses menampilkan informasi konfirmasi hapus. Terus petugas produksi perlu untuk mengkonfirmasi untuk menghapus data seperti itu, lalu akan diproses di sistem, yaitu data akan terhapus dari sistem seperti itu. Lanjut, di sini ada petugas produksi, yaitu membuat laporan produksi. Berawal dari petugas produksi ini memilih menu membuat laporan produksi, masuk dalam sistem, akan diproses, maka sistem akan memproses menampilkan form laporan produksi. Lanjut, petugas produksi akan menginput data laporan produksi seperti itu. Petugas produksi klik simpan. Ketika diklik simpan, maka data proses akan dilakukan oleh sistem, yaitu menyimpan data produksi seperti itu dan memberikan laporan tersimpan seperti itu. Lanjut, di sini ada sequence diagram. Yang pertama ada login. Login ini ada bermula dari ada beberapa tahap, yaitu ada login, terus ada di sistem, ada lanjut ke dalam database, baru masuk ke dashboard, yaitu tampilannya seperti itu. Ini dimulai dari user, memilih data produksi, terus ini login, memasukkan ID user seperti ini. Nah, sistem di sini akan memberikan ke database nih data user yang sudah diinputkan. Di sini akan divalidasi apakah username-nya benar atau passwordnya sudah benar. Kalau benar, maka akan menampilkan halaman utama seperti itu. Jika salah, maka akan memberikan password salah seperti ini. Lanjut, yaitu menambah data kendaraan. Di sini ada petugas pos. Ada beberapa tahap, yaitu dari dashboard, masuk ke sistem, masuk ke database. Dari dashboard ini memilih menu mengolah data kendaraan. Ini akan masuk ke sistem untuk menampilkan menu seperti itu, akan menampilkan menu, akan kembali menampilkan menu, terus akan memilih menu petugasnya lalu lanjut menginputkan data dan akan diproses di sistem menampilkan form inputan data seperti itu. Disimpan, maka akan menginputkan data ke dalam database seperti ini. Lanjut melihat data kendaraan, petugas pos memilih menu olah data kendaraan, masuk ke dashboard, menu olah data, masuk ke sistem. Nah, sistem akan menampilkan menu olah data. Di sini akan menginput, petugas pos akan input cari data, lanjut ke sistem lagi dan akan menampilkan data sesuai yang sudah dicari seperti itu. Lanjut mengubah data kendaraan. Petugas pos memilih menu mengolah data kendaraan, masuk ke dashboard. Nah, dashboard di sini akan mengirimkan ke sistem untuk menampilkan menu mengolah data kendaraan. Sistem akan menampilkan menu mengubah data. Nah, dashboard di sini akan muncul untuk form untuk mengubah data yang akan diubah. Nah, petugas pos perlu untuk mengubah data kendaraan, lalu dikirim ke dalam sistem. Sini akan klik simpan, akan ada perubahan dan di sini akan disimpan ke database.
Lanjut menghapus data kendaraan, alurnya sama, mulai dari dashboard sistem ke database. Seperti itu. Di sini ada konfirmasi untuk penghapusan true, maka akan dihapus dari database seperti itu. Lanjut menambah data supir dari petugas pos. Ini untuk memilih menu antrian nih. Dashboard, sistem, database. Tahapnya ini akan masuk ke menu antrian sistem. Ini akan menampilkan menu antrian. Di sini petugas pos perlu untuk memilih menu tambah antrian. Tambah antrian akan masuk ke sistem, akan mengembalikan form input. Nah, di sini petugas pos perlu menginputkan data yang akan disimpan ke dalam database. Lanjut melihat data supir. Jadi petugas pos memilih menu, masuk ke dashboard, langsung masuk ke menu olah data. Jadi diproses di sistem. Sistem akan menampilkan data produksi. Lanjut akan menampilkan data produksi yang bisa dilihat oleh petugas pos. Mengubah data supir. Sini ada petugas pos akan memilih mengolah data supir, masuk ke dashboard, yang akan diolah di sistem, akan menampilkan menu kelola data. Petugas pos perlu untuk memilih ubah data. Klik ubah data akan mengeluarkan form data. Nah, di sini petugas pos melakukan perubahan data. Perubahan data akan dikirim ke sistem. Sistem akan mengirimnya ke database sehingga data akan tersimpan. Sama, ini menghapus data supir, alurnya juga sama. Sini ada muncul alur dashboard sistem. Jadi memilih menu, masuk ke sistem. Di sini ya, petugas pos memilih mana yang ingin dihapus seperti itu. Di sini ada konfirmasi jika petugas pos yes, maka ini akan dihapus dalam database. Lanjut menambah antrian. Ini petugas pos memilih antrian, dashboard, sistem, dan database. Memilih menu antrian. Nah, di sini akan menampilkan menu antrian. Petugas pos ini perlu untuk memilih tambah antrian seperti itu. Nah, ketika diklik, maka sistem akan mengeluarkan form input, di mana input data ini petugas pos akan menginputkan data. Lanjut akan disimpan, maka akan disimpan di database. Lanjut yaitu membuat laporan supir. Di sini petugas pos memilih menu membuat laporan. Ini dari dashboard ini akan diolah ke sistem. Nah, di sini akan membuat form nih. Sistem akan membuat form di mana petugas pos perlu untuk mengisi form tersebut, yaitu berupa input laporan. Ini akan dikirim ke sistem, akan dikirim ke database seperti itu. Lanjutnya yaitu membuat laporan kendaraan. Nah, ini alurnya sama, memilih menu membuat laporan kendaraan. Lanjut menu membuat laporan. Terus sistem akan menampilkan form buat laporan. Nah, di sini form tersebut perlu untuk diisi yang berupa input laporan oleh petugas pos. Nah, data tersebut akan diolah di sistem untuk diinputkan ke dalam database. Lanjut ya, ini ada melihat laporan kendaraan di manager. Jadi seorang manajer ini bisa melihat semua laporan kendaraan, mulai dari kendaraan, supir, dan antrian seperti itu, dashboard. Nah, di sini manager memilih laporan kendaraan, terus memilih menu laporan kendaraan. Nah, di sistem di sini akan diproses seperti itu. Nah, ini melihat laporan produksi, sama alurnya. Menampilkan laporan produksi. Nah, di sini akan callback dari data. Di sini ada melihat laporan supir, sama alurnya. Laporan supir ini ada melihat data produksi. Nah, melihat data produksi ini
petugas produksi. Memilih menu olah data, terus memilih menampilkan data produksi dan akan menampilkan data produksi seperti itu. Sini menambah data produksi, ini petugas produksi untuk memilih menu mengolah data. Sistem akan menampilkan menu mengolah data. Di mana petugas produksi ini perlu untuk memilih menu tambah data jika ingin melakukan penambahan data. Pilih menu tambah data, masuk ke sistem, akan memberikan form input. Di mana form input ini petugas produksi perlu untuk menginputkan data. Dan inputkan data ini akan diolah di sistem dan akan dikirim ke database. Mengubah data produksi sama alurnya, yaitu di sini dari petugas produksi memilih mengolah data, menampilkan menu, terus memilih ubah data. Dan ubah data akan mengeluarkan form. Form ini perlu diinputkan data, yaitu perubahan data yang akan disimpan di database. Hapus data produksi ini sama alurnya. Petugas produksi memilih menu mengolah data, masuk ke dalam menu mengolah data, akan mengambilkan menu mengolah data. Di sini petugas produksi memilih hapus data, dan hapus data karena akan muncul konfirmasi untuk menghapus atau enggak, seperti itu. Jika diklik hapus, maka akan terhapus di dalam database. Lanjut membuat laporan produksi. Nah, ini petugas produksi memilih menu membuat laporan di dashboard. Dari dashboard akan dikirim ke sistem, maka sistem akan mengembalikan tampilan berupa form buat laporan. Nah, petugas produksi perlu untuk menginputkan laporan dan laporan akan jadi database seperti itu. Di sini selanjutnya ada desain GUI. Jadi desain antarmukanya yang pertama di sini ada login. Di dalam login ini terdapat form input berupa text field. Yang pertama yaitu ada email dan password. Dan di sini ada tombol sign in. Jadi ketika di input email, password, akan klik sign in untuk diolah di database. Lanjut di sini ketika yang login seorang petugas pos, maka akan secara otomatis mengeluarkan dashboard petugas pos. Di sini dashboard petugas pos terdapat 3 menu, yaitu dashboard, kendaraan, dan supir. Nah, di dalam dashboard utama di sini ada banyak kendaraan, banyak supir. Di sini ada tombol tambah antrian dan cetak laporan seperti itu. Ketika diklik tambah antrian, maka di sini ada tabel berupa antrian seperti itu. Nah, ketika diklik tambah data antrian akan muncul berupa pop-up. Sini ada form lagi, yaitu jenis kendaraan, supir, sumber, dan jenis bahan baku. Diklik tambah antrian. Ketika diklik tambah antrian, maka akan nambah di daftar antrian seperti itu. Jika batal, maka tidak tersimpan. Lanjut. Di sini ada dashboard kendaraan. Di sini atas ada berupa banyak kendaraan. Di sini ada tombol tambah kendaraan dan cetak laporan. Dan di sini ada list atau tabel daftar kendaraan. Nah, ketika diklik tambah data kendaraan, maka akan muncul pop-up seperti ini. Akan muncul form berupa text field, ada nopol, supir, dan beban angkutan. Tambah kendaraan seperti itu. Di sini ada daftar kendaraan. Ini tampilan daftar kendaraan akan muncul seperti ini. Di sini ada dashboard supir. Nah, di sini sama seperti kendaraan, di sini ada banyak supir, tambah supir, cetak laporan. Di sini ada daftar list supir seperti itu. Jika diklik tambah data supir, maka akan muncul form seperti itu. Nah, form ini terdiri dari nama, nomor telepon, dan alamat seperti itu. Lanjut ada daftar supir. Di sini ada list daftar dari tabel dari daftar supir seperti ini. Seperti itu mungkin bisa dilanjut oleh Mas Yazid presentasinya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini
ada dashboard petugas produksi ya. Nah, di sini yang pastinya kita sebelum masuk dashboard ini pastinya kita harus login terlebih dahulu. Nanti sistem akan mengenali dia sebagai akun petugas produksi. Nah, di sini kita masuk dashboardnya, yakni seperti ini. Ya, ada tambah data, cetak laporannya, serta bisa melihat apa yang belum diproduksi, proses produksi, serta yang selesai diproduksi itu apa. Nah, di sini meliputi ada kodenya ya, ada kode barangnya, jenis bahan bakunya apa, terus jenis kode bahan bakunya juga apa, waktu mulainya kapan. Nah, di sini ada aksinya, bisa di checklist, selesai, atau dihapus, atau diedit. Lanjut. Nah, di menu yang selanjutnya yakni daftar bahan baku yang belum diproduksi ya. Di sini ya, belum diproduksi. Nah, ini bisa nanti ada daftarnya dan bisa diekspor ke Excel. Lanjut, di 13 ini merupakan bahan baku yang masih proses produksi sesuai yang tadi di sini di tengah-tengah. Ini juga sama ya, yang bahan baku masih proses ini ada kode jenis bahan baku, kode bahan baku, waktu mulainya, dan bisa ditambahkan lewat sini manual, lewat sistem, bisa diekspor ke Excel juga. Aksinya bisa ditentang selesai, dihapus, ataupun diedit. Setelah itu daftar bahan baku selesai produksi juga ya, yang sesuai ada di sini ya, sesuai di sini. Di bahan baku yang belum selesai ini juga terdaftar di sini. Ada kode jenis bahan baku, kode bahan baku, waktu mulainya, dan di sini juga ada waktu selesainya. Plus juga bisa diekspor ke Excel. Sekarang di menu tambah produksi ya. Jadi ketika kita menambahkan suatu produksi, ya ini kita pilih bahan bakunya, terus kita klik produksi, dan ini dashboard manager. Nah, ketika kita mau mengakses dashboard manager, kita harus login terlebih dahulu sebagai akun manager atau sebagai manager yang mengelola sistem ini. Dan di sini banyak sekali ya, bisa melihat bahan yang belum diproduksi, masih proses, sudah selesai produksi, serta banyaknya kendaraan, serta berapa banyak supir. Jadi akses semuanya tadi bisa terpantau oleh salah satu manajer atau bisa dibilang super adminnya di sini. Jadi bisa melihat semuanya. Jadi seperti itu untuk graphical user interface-nya. Sekarang masuk di bab ketiga, yakni penutup. Di bab 3 penutup ini yang pertama, saran. Menurut pendapat kelompok kami, PT Usaha Jaya Kontraktor ini perlu melakukan analisis lebih mendalam mengenai parameter-parameter yang perlu dilakukan untuk pembuatan laporan, sehingga sistem informasi dapat memberikan informasi yang lebih. Jadi PT Usaha Jaya
kontraktor ini sebaiknya juga membuat sistem informasi manajemen lainnya, seperti sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, dan juga pemasaran. Karena sistem informasi tersebut saling terintegrasi. Untuk kesimpulannya, PT Usaha Jaya Kontraktor ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam menyediakan bahan atau batu-batu untuk pembangunan atau bahan untuk pembangunan. Namun perusahaan tersebut masih melakukan proses pembukuannya secara manual. Jadi hal tersebut membuat manajer dan pegawainya kesusahan dalam mengarsipkan sebuah data, karena data dalam perusahaan yang pastinya banyak dan terus bertambah di setiap detiknya. Jadi hal tersebut juga menyebabkan masalah ketika melakukan pelaporan data. Oleh karena itu, PT Usaha Jaya Kontraktor ini membutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat menangani proses pelaporan manufaktur. Untuk sebelum membuat sistem informasi manajemen dibutuhkan beberapa perancangan untuk membuat sistem informasi tersebut. Perancangan sistem informasi ini tersebut terdiri dari pembuatan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, dan serta graphical user interface atau GUI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.